Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi amarana biada'il huquqi ila ahliha saghiriha wa kabiriha qaliliha wa katsiriha. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu jalla wa ala. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhul mustafa. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammadin khairil wara wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa atba'ihi ila yaumil liqa. Amma ba'd. Yang kita hormati dan kita cintai para habaib dan para alim ulama, guru-guru agama, para muhibbin, hadirin dan hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang memberikan kita kesehatan, kekuatan serta pertolongan sehingga pada malam hari ini kita dapat kembali berkumpul bersama-sama. Dan juga salawat dan salam selalu kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh keluarga, para sahabat, zuriat dan para pengikut beliau. Para muhibbin rahimakumullah, yang ke-80 dari surah-surah Al-Quran, Suratu Abasa makiyatun wa ayatuha thintani wa arba'un, yaitu surat yang dinamai dengan Abasa. Diturunkan surat yang ke-80 ini di Mekah dan ayat-ayatnya berjumlah 42 ayat. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman pada ayat 33 seterusnya dalam surat Abasa ini yang berbunyi, Fa'idza ja'atis sakhah yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughnihi wujuhu yawma idzin musfirah dhahikatum mustabshirah wa wujuhu yawma idzin 'alaiha ghabarah tarhaquha qatarah ulaika humul kafaratul fajarah. Artinya, maka apabila datang hari kiamat atau tiupan sangkakala yang kedua, di mana manusia dibangkit dari kubur dan dihalau semuanya menuju tempat yang disebut dengan mahsyar untuk menjalani proses persidangan sebagai bentuk pertanggungjawaban manusia terhadap amal perbuatannya selama di dalam dunia ini. Pada hari itu Allah menyatakan pada hari kiamat itu seseorang lari daripada saudaranya. Kalau dalam dunia kita senantiasa mendatangi, mendekati dengan saudara kita, maka pada hari kiamat itu kita akan lari, menjauh daripada saudara kita. Bukan hanya saudara wa ummihi wa abihi, dan lari dia daripada ibu dan bapaknya. Ibu bapak yang selama ini tempat kita mengadu, tempat kita berlindung di dalam dunia, tapi di akhirat justru kita menjauh dari keduanya. Wa sahibatihi wa bani, dan lari seseorang pada hari itu daripada istrinya dan anak-anaknya.
anak istri yang selama ini tempat mencurahkan kasih sayang dan perhatian, maka di alam akhirat nanti, di hari kiamat nanti, kita akan tinggalkan semua itu, kita akan lari menjauh daripada mereka itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah, kenapa seseorang itu menjauh dari keluarganya di hari kiamat itu? Kenapa kita tidak ingin bertemu dengan orang tua kita? Kenapa kita tidak ingin bertemu dengan istri dan anak kita? Kita menjauh dari saudara-saudara kita. Al-Imam Fakhrur Razi mengatakan, wasababu bidzalikal firar al-ihtirazu anil mutalabah. Sebab pada yang demikian itu menjauh dari keluarga adalah karena menghindari tuntutan-tuntutan mereka. Kita takut kalau saudara-saudara yang kita datangi itu menuntut hak yang ada pada kita. Kita takut mendekat kepada ibu bapa kalau ibu bapa itu menuntut hak kepada kita. Kita menjauh terhadap anak dan istri kita karena kita takut kalau mereka itu menuntut hak yang ada pada diri kita. Yaqulul akhu ma wasaitani bimalik. Seseorang yang berjumpa dengan saudaranya pada hari itu, maka saudaranya akan menuntut kepada dia, ma wasaitani bimalik, tidaklah engkau pernah membantu aku dengan harta engkau. Dalam dunia aku kesusahan, ikam kada membantu. Dalam dunia aku banyak hutang, ikam kada memikirkan. Dalam dunia aku kesusahan, kada dihutangi. Maka sekarang aku tuntut ikam karena ikam adalah saudaraku. Nah, menjauhlah kita daripada saudara tadi. Wal abawani yaqulani kasarta fi birrina. Kedua orang tua kita kalau kita datangi pada hari itu, mereka akan berkata kepada kita, engkau kurang berbakti kepada kami semasa dalam dunia. Maka pada hari ini kami akan menuntut engkau. Menuntut, mengapa dituntut? Artinya minta pahala kepada kita atau menanggungakan dosa-dosa sidin. Sekarang ikam tanggungakan dosa kami dan kami minta pahala engkau agar kami bisa selamat menghadapi perhitungan dan timbangan amal nanti. Wasahibatu taqul at'amtanil haram wa fa'alta wa sana'ta. Kalau kita bertemu dengan istri kita di akhirat itu, apa yang dikatakan istri kepada kita? Wahai suamiku, engkau memberi makanku yang haram di dalam dunia. Engkau seringkali menyuruh aku yang itu tidak wajib aku lakukan kepadamu. Seringkali engkau paksa aku melakukan ini padahal itu bukan pekerjaanku. Nah sekarang dosa-dosaku minta ditanggungkan kepada engkau, dan amal kebaikanmu minta diberikan kepadaku. Kayak apa kada buah kita? Sedangkan kita aja belum tentu selamat. Kita aja belum diproses tentang amal perbuatan kita. Para muhibbin rahimakumullah, likulli imri'in minhum yawma idin sya'nu yughni. Bagi tiap-tiap orang daripada mereka pada hari itu keadaan yang mengayakkan mereka. Masing-masing mereka mencari keselamatan dengan diri mereka sendiri. Anak yang penting inya selamat, orang tua masuk neraka kada jadi masalah. Orang tua yang penting selamat, anak kemana kan masuknya kada jadi masalah. Nah di saat-saat itu tiap-tiap orang mementingkan dirinya sendiri. Tidak ada guna lagi keluarga, persahabatan, perkawanan dan lain sebagainya.
sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mu'minun ayat 101 yang menegaskan tentang hal ini. Fa idza nufikha fis-sur fala ansaba bainahum yawma idzi wa la yatasaalun. Bila mana ditiup sanggakala yang kedua, tidak ada lagi urusan keluarga pada hari itu. Tidak ada lagi saling tanya menanya. Masing-masing akan menyelamatkan dirinya sendiri. Fala ansaba bainahum. Tidak ada lagi urusan nasab, tidak ada lagi urusan keluarga di antara mereka. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu menafsirkan ini ayat, yu'khadhu biyadil abdi wal awil amati yaumal qiyamah fayunsabu ala ru'usil awwalin wal akhirin summa yunadi munadin hadza fulan bin fulan man kana lahu haqqun falyati ila haqqih fatafrahul mar'atu ayyadura lahal haqq ala abiha aw ala zawjiha aw ala akhiha aw ala ibniha. Pada hari kiamat nanti, seseorang hamba dibawa di tangannya, dipegang di tangannya, dan didirikan di tengah-tengah makhluk. Kemudian di situ ada pengumuman yang mengumumkan, wahai penghuni mahsyar, yang berdiri ini adalah Fulan bin Fulan. Nah, berdiri kita. Seluruh penduduk mahsyar pandangan terarah kepada kita. Man kana lahu haqqun falyati ila haqqih. Barang siapa yang ada baginya hak kepada ini orang, silakan datang untuk menuntut haknya. Siapa yang pernah dizalimi ini orang, silahkan datang untuk mengambil haknya. Para muhibbin rahimakumullah, mendengar pengumuman itu, gembiralah perempuan-perempuan. Kenapa gembira perempuan? Karena dia mungkin merasa ada punya hak atas orang tuanya. Dan kadang-kadang orang tua ini bersikap tidak adil terhadap anak-anaknya. Biasa anak laki-laki selalu diutamakan dalam segala hal, sedangkan anak perempuan dinomor duakan. Padahal Rasulullah SAW menyatakan, i'dilu baina auladikum. Adillah kamu antara anak-anak kamu, baik itu laki-laki atau perempuan. Nah, isi perempuan ada kesempatan aku menuntut abahku pada hari itu, mamaku dan sebagainya. Au ala zawjiha, perempuan tadi gembira karena mungkin dia merasa ada hak atas suaminya. Dalam dunia kita laki-laki ini tahunya bini wajib bakti kepada kita. Dalam dunia kita tahunya bini wajib taat kepada kita. Tapi kerap kali kita kadang menunaikan hak-hak bini yang wajib atas diri kita. Bini mana melayani, memasak, bini mana membersihi rumah, bini mana pasakan baju, bini mana menggunakan anak. Laki mengitik berukuna minum kopi, lambat sedikit mulai kopi sarik. Nah, ini di hari kiamat akan jadi bahan oleh perempuan, karena hal itu bukan tugas orang perempuan untuk melakukan hal-hal seperti itu. Au ala akhiha, atau dia merasa punya hak atas saudaranya. Au ala ibniha, atau atas putranya atau atas anaknya. Nah, para muhibbin rahimakumullah, setiap tuntutan orang yang dizalim pada hari kiamat itu tidak ada lain selain dua hal. Ada kalanya kita bayar pahala lawan inya,
atau dosanya kita yang menanggung akan. Itu aja. Bayar duit kada ada lagi duitnya, bayar tanah kada ada lagi tanahnya, amas kada ada lagi amasnya, yang ada cuma amal. Nah, coba kita bayangkan kalau kita jadi pengusaha, kita jadi pedagang, kita menzalim selama berdagang 1000 orang, kita menipu orang berapa tahun berdagang, 1000 orang yang kita tipu, 1000 orang akan menuntut haknya kepada kita. Bayangkan kalau orang jadi kepala desa, dia mengurangi hak-hak penduduk desa, maka sedesaan kaina akan menuntut kepala desa itu. Berapa sekampung tuh orangnya, berapa kakak. Jangankan kita menghadapi orang lain, kita menghadapi anak bini kita aja mungkin sudah kewalahan. Itu pembakar. Bayangkan kalau camat, sekecamatan berapa manusianya, ibarat ada camat yang mengurangi hak-hak rakyatnya. Barang apalagi bupati, sakabupatinan menanggung, nang Sungai Buloh menuntut, nang di Birayang menuntut, di mana-mana menuntut haknya. Apalagi jadi gubernur, saprovinsian menuntutnya. Pasti kada akan cukup membayar dengan amal kebaikan. Maka bila kada cukup bayar dengan amal kebaikan, dosa-dosa orang tadi dipikulkan kepada kita. Para muhibbin rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam sebuah hadis, man kanat indahu madlimatun li akhihi aw min irdihi aw syai falyatahallalhu al-yaum ila akhir hadis. Kata Rasulullah, barang siapa yang pernah berbuat kezaliman kepada orang lain, hendaklah dia minta halal sekarang dalam dunia, sebelum masa di mana tidak ada lagi dinar dan dirham. Nah, kalau di sini kita minta halal masih kawa kita bayar, masih kawa kita minta maaf, masih kawa kita berilaan, munyahakun merilai orangnya. Nah, kalau di akhirat ada lagi urusan itu. Nah, pala ansaba bainahum, tidak ada lagi urusan-urusan keluarga di situ. Masing-masing likulli imri'in minhum yauma idin sya'nun yughnih, masing-masing sibuk mengurusi keadaan dirinya sendiri. Nah, jadi siapa lagi yang diharapkan pada hari itu? Abah, mama, anak, laki, bini kada kawa diharapkan, kada kawa diandalkan. Yang hanya bisa jadi harapan kita pada hari itu adalah orang-orang yang bisa, yang mampu memberikan syafaat pertolongan kepada kita. Itu aja yang bisa kita harapkan. Siapa yang bisa memberikan pertolongan kepada kita? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, yashfa'u yaumal qiyamah salasatun al-anbiya summal ulama summa syuhada, rawahu Ibnu Majah. Memberi syafaat pada hari kiamat itu, kata Rasulullah, 3 kelompok manusia. Yang pertama adalah kelompoknya para nabi, kemudian kelompoknya para ulama, dan yang ketiga kelompoknya para syuhada, orang-orang yang syahid fisabilillah. Namun mereka itu memberi syafaat setelah mendapat izin daripada yang punya syafaat, yaitu junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu aja yang kawa diharapkan di sana, yang bisa menolong kita kalau kita kada punya amal yang cukup untuk menebus kesalahan-kesalahan kita di dunia ini. Hanya kita minta syafaat, minta pertolongan kepada mereka itu.
Para muhibbin rahimakumullah, satu-satunya makhluk Allah yang bisa menolong kita dan yang memberi izin kepada orang lain untuk menolong orang lain ialah junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun di padang mahsyar itu tempat yang sangat luas, manusia miliaran orangnya, di mana kita bisa bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ini masalahnya. Nya ka di berabe ka wajah dicari. Ini di padang mahsyar, di mana kita bisa bertemu dengan beliau untuk minta pertolongan, untuk minta syafaat. Nah, dalam hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam sebuah hadisnya, inna aulan nas bi yaumal qiyamah aktsarukum alayya salatan, rawahu Tirmidzi. Yang pertama untuk bisa menjumpai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tempat hari kiamat itu, dan untuk bisa mendapatkan syafaat beliau, pertama caranya adalah dengan memperbanyak salawat kepada beliau. Nah, ini amaliyah. Salawat merupakan amal ibadah yang sangat bisa diandalkan pada hari itu untuk menunjukkan arah kemana kita bisa mencari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna aulan nas bi, para pensyarah hadis mengatakan aulan nas, aula itu artinya adalah bahwa orang yang paling dekat denganku pada hari kiamat, orang yang paling berhak mendapatkan syafaatku pada hari kiamat, orang yang paling berhak mendapatkan perlindunganku pada hari kiamat, ialah orang yang paling banyak di antara kalian bersalawat atasku. Siapa aja bila paling banyak lebih dekat kepada Rasulullah, lebih banyak lagi lebih dekat lagi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang kedua, cara untuk mendapatkan atau menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari akhir itu adalah al-ihsan ila ahli baitin Nabi sallallahu alaihi wasallam di dunia, yaitu berbuat baik kepada keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam di alam dunia ini. Salawat banyak ditambah kelakuannya adalah berbuat baik kepada keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah menyatakan, barang siapa yang berbuat baik kepada keluargaku di alam dunia, nanti aku yang akan membalasnya pada hari akhirat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, arba'atun ana lahum syafi'un yaumal qiyamah, al-mukrimu li dzurriyyati wal qadi lahum hawaijahum was-sa'i lahum bi umurihim indama turru ilaih wal muhibbu lahum bi qalbihi wa lisanih, rawahu Dailami. Ada 4 yang aku memberikan syafaat kepada mereka di hari kiamat, sabda Rasulullah. Pertama, al-mukrimu li dzurriyyati, orang yang memuliakan zuriatku, itu akan dapat syafaat daripada Rasulullah. Yang kedua, orang yang menunaikan hajat-hajat mereka. Hajat itu apa artinya? Malaulahu tadayyak. Hajat itu artinya sesuatu yang jikalau itu tidak ada, dia jadi sempit, dia jadi susah. Nah, itu ngarannya hajat. Wal qadilahum hawaijahum, dan orang yang menunaikan hajat-hajat zuriatku. Jadi pengertian hajat tadi adalah sesuatu yang jikalau tidak ada itu mereka jadi susah, jadi sempit.
menunaikan hajat mereka. Misalnya mereka zuriat Nabi kada punya sepeda. Ini contoh. Kan berjalan ke situ kamari itu susah berjalan ke situ kamari. Nah, kalau mereka tuh berhajat sepeda, nah, kalau ditukarakan sepeda, kalau mereka minta tukarakan sepeda, itu ngarannya menunaikan hajat mereka. Karena itu adalah sesuatu yang jikalau tidak ada sepeda mereka susah. Kalau sepeda motor bang itu lebih daripada hajat ngarannya, cukup sepeda. Nah itu pengertian hawaijahum, hajat. Wal qadilahum hawaijahum wasa'ilahum bi umurihim indama turru ilaih, dan mengusahakan bagi zuriat Nabi pada perkara-perkara mereka ketika mereka terdesak kepada perkara itu. Contohnya mereka umpamanya terdesak oleh banyaknya hutang. Nah ini mesti diusahakan oleh orang-orang yang ingin dapat syafaat Nabi pada hari kiamat. Dipikirkan kayak apa jalan keluarnya supaya salah seorang zuriat Nabi tadi bisa terbebas dari masalah yang menyulitkan mereka. Yang keempat, wal muhibbu lahum biqalbihi wa lisanih, dan orang yang cinta bagi mereka dengan hati dan lisannya. Rawahud Dailami. Nah kalau kita memperbanyak salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ditambah kita berbuat baik kepada zuriat Nabi, maka itu adalah modal yang besar untuk dekat dengan Nabi dan mendapatkan syafaat beliau di yaumil qiyamah nanti, yang mana pada hari itu semua keluarga, semua orang yang kita bantu pada lari meninggalkan kita. Wujuhu yauma idim muspirah, wajah-wajah mereka di hari kiamat itu bercahaya terang. Wajah-wajah siapa? Ibnu Abbas mengatakan wajah-wajah orang yang qiyamul lail, wajah-wajah orang yang bangun tengah malam. Pada hari kiamat itu wajahnya bersinar terang. Dhahikatum mustabsyirah, tertawa gembira. Wa wujuhu yawma idzin 'alaiha wabarah, dan wajah-wajah mereka pada hari itu berdebu. Nah siapa yang berdebu ini? Tarhaquha qatarah, diliputi oleh hitam yang gelap gulita. Ulaika humul kafaratul fajarah, mereka itulah orang-orang kafir yang ingkar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, itulah akhir daripada surat Abasa ini. Nah selanjutnya yang ke-81, surat Takwir. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. La ilaha illallah, nastaghfirullah. La ilaha illallah, nastaghfirullah. La ilaha illallah, nastaghfirullah. La ilaha illallah, wa natubu ilallah. La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ya ayyuhar rajul minhu syafa'atan sallu alaihi wa sallimu taslima.